Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur sebab Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik hidup kami. Kami bersyukur kalau dalam segala hal Engkau turut bekerja untuk mendatangkan hal-hal luar biasa dan dahsyat dalam hidup kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus yang adalah pemilik firman akan mengartikan lebih dalam lagi dalam hidup kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu, bukan sekedar memahaminya, tapi mampu melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan berkhotbah dengan tema Yesus mati untuk menebus dosa kita. Sekali lagi, saya akan berkhotbah dengan tema Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dan dasar pembacaan untuk khotbah kita kali ini terambil dari Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Sekali lagi, pembacaan kita terambil dari Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca, renungkan, dan terlebih lagi kalau kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan ini merupakan cerita yang disampaikan oleh Yesus, pesan yang disampaikan oleh Yesus tentang hari-hari mendekati kematiannya, hari-hari ketika dia harus diperhadapkan dalam sidang mahkamah agama untuk disalibkan di Golgota. Seperti biasanya setiap tahun dan hari-hari ini pun kita sedang memasuki masa yang disebut masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu adalah masa persiapan kita untuk memasuki Paskah, masa-masa untuk kita kembali mengenang betapa dalam, betapa luas, betapa lebar, dan betapa tidak terukurnya kasih Tuhan di dalam pengorbanan Kristus Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menarik dari pembacaan ini adalah pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Pesan ini sangat paradoks dengan situasi dan perjalanan kebersamaan dengan Yesus dengan para muridnya. Kenapa? Mereka melihat bahwa Yesus itu luar biasa. Yesus itu membangkitkan orang mati. Yesus mencelikkan mata orang buta. Yesus membuat orang lumpuh berjalan. Yesus membuat orang yang sakit disembuhkan. Bahkan Yesus mampu untuk mengusir setan yang menguasai kehidupan seseorang sehingga dia terbebas dan dimerdekakan. Artinya bahwa Yesus yang mereka kenal selama ini adalah Yesus yang sangat amat superior, yang luar biasa, yang bisa melakukan apa saja, yang mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Yesus yang mereka kenal dalam perjalanan bersama dengan mereka, selama pelayanan bersama dengan mereka, selama para murid hidup bersama dengan Yesus Kristus. Tapi dalam pembacaan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus justru bertolak belakang. Bertolak belakangnya adalah seolah-olah, dalam tanda petik, seolah-olah ini menggambarkan sebuah kelemahan. Kalimatnya begini, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Di dalam kepala para murid, mungkin juga kita orang percaya saat ini bahwa Yesus itu di atas segala-galanya, melampaui segala-galanya, dan tidak ada lagi di atas Yesus, karena Yesus sendiri itu adalah Allah. Yesus itu merupakan implementasi kehadiran Allah di dalam kehidupan umat manusia yang diutus untuk menanggung dosa manusia. Tapi yang disampaikan kali ini kepada muridnya justru berbanding terbalik. Yesus digambarkan seolah-olah lemah, bisa ditangkap oleh manusia, bukan cuma sekedar itu, bahkan akan dibunuh, mati di tangan manusia. Justru gambaran seperti itu yang didapatkan dalam pembacaan yang baru saja kita baca, dan apa yang dipesankan oleh Yesus menjelang menuju kepada penyaliban, menjelang menuju kepada Paskah yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ini juga menjadi pertanyaan setiap orang percaya. Ini juga menjadi pertanyaan bahkan orang di luar, orang Kristen pun mempertanyakan, seolah-olah menggambarkan Yesus itu sebagai Allah yang lemah, Allah yang tidak berkutik, yang bertekuk lutut di bawah kuasa manusia. Tetapi dalam perspektif iman Kristen justru sebenarnya terbalik.
Yesus hadir bukan untuk mengadakan tanda mujizat. Yesus hadir bukan untuk membangkitkan orang mati. Meskipun semua itu dilakukan oleh Yesus dalam mujizatnya. Tujuan utama Yesus datang adalah untuk memenuhi janji Allah kepada Hawa, di mana Allah berjanji akan datang keturunan Hawa yang akan meremukkan kepala dari ular itu sendiri. Justru Yesus, tujuan utamanya Yesus datang, tujuan yang paling pertama dan utama Yesus datang adalah untuk keselamatan manusia. Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat ke-48 jelas. Di situ disebutkan, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu adalah sempurna. Artinya manusia yang tidak sempurna, manusia yang terbatas, manusia yang hidup ke dalam dosa, manusia yang cenderung untuk berbuat dosa, manusia yang tidak berkutik karena dosa, manusia yang lemah karena dosa, inilah yang menjadi dasar Yesus datang ke dunia. Karena yang mampu menyelamatkan manusia yang tidak sempurna hanyalah yang sempurna yang dapat mengangkat kita menuju kepada kesempurnaan yang abadi. Dan itu adalah Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Itulah alasannya, dua alasan itulah kenapa Yesus datang ke dunia. Kenapa Yesus harus lahir, kenapa Yesus harus menderita, kenapa Yesus harus disalib, kenapa Yesus harus menjalani penyiksaan. Bukan karena ketidakmampuan Allah, bukan karena keterbatasan kemampuan Allah, bukan karena Allah tidak sanggup untuk melawan itu, tetapi itulah cara Allah untuk menyelamatkan kita dengan jalan mengutus anaknya di dalam Kristus Yesus. Mengutus anaknya dalam Kristus Yesus, yaitu Allah sendiri, untuk meremukkan hukum dosa dan hukum maut yang sesungguhnya setiap umat manusia yang ada di bumi ini, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya oleh karena dosa, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya karena perbuatan, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya karena usahanya, tetapi oleh kasih karunia itulah yang menyelamatkan dia. Itulah sebabnya Yesus bilang begini, nanti saya harus mati supaya kamu hidup, nanti saya harus disiksa supaya kamu dilepaskan, nanti saya harus dikubur supaya kamu dibangkitkan, nanti saya akan menderita, saya akan mengalami berbagai-bagai pencobaan supaya engkau diberikan kemenangan. Itulah pesan yang disampaikan oleh Yesus. Yang luar biasa Bapak Ibu, kalau kita belajar dari pengorbanan Yesus ini, kita bisa merangkumnya dalam 3 hal. Pertama, bahwa kasih Allah itu memampukan manusia untuk diselamatkan. Kasih Allah itu tidak bisa didapatkan di luar Kristus Yesus. Kasih Allah itu dan keselamatan itu tidak bisa didapatkan di luar Kristus Yesus. Sebab kenapa? Karena hanya dialah satu-satunya yang sempurna, yang dapat menyelamatkan kita yang tidak sempurna. Dia turun kepada kita yang tidak sempurna untuk mengangkat kita menuju kepada kesempurnaan. Itu karena kasih yang pertama. Bapak Ibu, coba kita bayangkan betapa dalam, betapa luas, betapa lebar, betapa tidak terukurnya kasih itu. Bahkan dirinya sendiri pun dikorbankan untuk keselamatan umat manusia. Yang kedua, bahwa dosa yang diperbuat oleh manusia harus dihukum. Dosa itu karena Tuhan bilang apa coba? Upah dosa adalah maut. Karena itu dosa harus dihukum. Dan manusia yang terkabung di dalam dosa, manusia yang berada di dalam dosa itu tidak bisa menghukum dosa. Hanya dialah yang tidak berdosa yang mampu untuk menghukum dosa. Karena upah dosa adalah maut, upah dari perbuatan dosa adalah kematian, maka Allah yang sempurna itulah yang dapat membayar semua upah dari dosa itu sendiri. Karena itulah setiap tetes darah yang mengalir di atas kayu salib adalah untuk membersihkan dosa Bapak Ibu dan saya, sebagai lambang untuk penyucian kita, sebagai lambang untuk keselamatan kita. Yang ketiga, dosa itu harus dibayar. Karena sekali lagi tadi upah dosa adalah maut, harus dibayar. Dan pembayarannya tidak bisa dibayar pakai perbuatan baik manusia, pakai usaha manusia, pakai kemampuan manusia, pakai otak manusia, pakai harta manusia, tidak bisa. Dibayar hanya dengan setiap tetes darah yang suci dari Kristus. Sebab apa? Karena upah dosa adalah maut, maka keselamatan itu hanya bisa terjadi dari Dia yang suci untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Bapak Ibu, kita akan memasuki masa prapaskah dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Mari kita belajar bahwa Paskah itu berbicara tentang kemenangan, Paskah itu berbicara tentang kelepasan, Paskah itu berbicara tentang kehidupan yang kekal, tentang keselamatan, dan semua itu hanya berada dalam Kristus Yesus. Sebab
Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat ke-12, setiap orang yang percaya di dalamnya diberi kuasa, setiap orang yang percaya dalam Kristus Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah memperdengarkan suara kebenaran-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah firman ini tertanam dalam hati kami dan dijadikan sebagai suri yang menerangi perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan Engkau berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan usaha mereka, di masa tua mereka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun dan menyertai kehidupan mereka. Anak, mantu, dan cucunya juga kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati mereka semua. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anggota jemaat kami yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan. Untuk setiap pengurus GBP Taman Firdaus, Tuhan memberkati dengan melimpah. Bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah, berkati rakyat Indonesia. Biarlah kami dapat menikmati keberkatan yang berasal dari Engkau. Engkau adalah Tuhan milik dalam hidup kami. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.